Masih di Fakta 62, bagaimana faktanya geliat dari ekonomi kreatif dan pariwisata di tangan Sandiaga Uno dan menempati elektabilitas tertinggi dalam survei Cawapres 2024? Apakah Sandiaga Uno akan mundur dari kabinet? Berikut berbagai fakta bersama Sandiaga Uno. Ya, Good People, saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat pagi Bang Sandiaga Salahuddin Uno, apa kabar Bang? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat-sehat, Ocha dan Good People. Iya, Good People. Terima kasih banyak Bang Sandi untuk kesediaannya. Sudah bersama Bang Sandi, rasanya mungkin kita akan bahas dari ekonomi kreatif mungkin ya Bang. Bang Sandi, baru-baru ini Bang Sandi menargetkan 4,4 juta lapangan kerja dari usaha ekonomi kreatif di tahun 2024. Nah, apa sih Bang yang mendasari optimisme ini? Mungkin ada data terbaru dari usaha ekraf di tahun ini? Jadi ekonomi kreatif kita bertumbuh sangat pesat dan dari segi kontribusi kepada ekonomi GDP kita sekarang ada di posisi 3 besar dunia. Setelah Amerika dengan Hollywood, Korea dengan drakor dan K-pop, Indonesia sekarang sudah masuk ke posisi 3 dengan total kontribusi sekitar 7,5% dari ekonomi kita, 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, pertumbuhannya ini sangat sehat. Sekarang sudah di atas 1.300 triliun rupiah dan jumlah lapangan kerja yang akan diciptakan tahun ini 700.000. Dengan kebijakan yang memfasilitasi, maka kita akan bisa total pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2024 penciptaan lapangan kerja mencapai 4,4 juta. Tahun lalu kita pecah rekor, hampir 25 miliar dolar total ekspor dari produk-produk ekonomi kreatif didominasi oleh fashion, setelah itu kria dan kuliner. Sementara dari segi penciptaan lapangan kerja justru terbalik, kuliner yang nomor 1 45% dan fashion di 18% dan kria di 15%. Saya melihat bahwa e-commerce dan digitalisasi ini betul-betul mengakselerasi. Bang Sandi, di tengah daya saing ekonomi kreatif kita yang begitu positif, tapi ini kalau boleh menyuarakan ya dari masyarakat khususnya kaum buruh, ini banyak sekarang menyuarakan penolakan, kecaman terhadap ancaman resesi global di 2023, khususnya kekhawatiran akan PHK massal ya Bang. Ini ada strategi atau mitigasi tertentu mungkin dari Kemenparekraf? Memang ada ancaman resesi. Sekarang kita baru saja mengatasi inflasi. Tahun depan ada potensi resesi dan resesi itu memiliki padanannya itu adalah lapangan kerja yang akan berkurang. Nah, kita siasati dengan UMKM. Dengan program-program yang berpihak kepada UMKM karena 97% lapangan kerja kita diciptakan oleh UMKM. Jadi buat generasi Z yang khawatir tidak adanya lapangan pekerjaan, kita dorong dengan perusahaan-perusahaan startup, UMKM. Ya Bang Sandi, kita beralih ke sektor pariwisata yang mana pariwisata ini sudah menunjukkan tren positif juga ya, pemulihan seperti masa sebelum pandemi. Nah, tapi memang baru-baru ini cuaca ekstrim ini juga tentunya kan memang berdampak terhadap sejumlah destinasi wisata. Nah, bagaimana sejauh ini Bang kesiapsiagaan dari lokasi-lokasi wisata? Apakah ada mitigasi tertentu dari Kemenparekraf? Nah, saya yakin dengan kesiapan kita yang kita tingkatkan, dengan pendekatan kita kepada eco-tourism dan sports tourism, saya melihat bahwa ancaman dan tantangan berkaitan dengan perubahan iklim ini bisa kita antisipasi dan kita bisa persiapkan ekosistem dan rantai pasok pariwisata kita untuk siap menghadapi ancaman bencana ini. Saya bekerja sama dengan lintas kementerian lembaga termasuk juga dengan BNPB, dengan pemerintah daerah dan banyak kecamatan yang ada desa wisatanya itu terendam banjir. Kami memberikan bantuan melalui Geber Parekraf Peduli, itu adalah gerakan bersama pariwisata dan ekonomi kreatif peduli. Kita lintas sektor, lintas pentahelix menggerakkan untuk memberikan bantuan pertama. Kita pastikan mereka selamat dulu. Kita bantu juga dengan bantuan sosial maupun apapun yang mereka perlukan untuk memulai usahanya, melindungi kegiatannya. Dan kita harapkan setelah masa pancaroba dari cuaca yang sangat
tidak bisa diprediksi ini, mereka bisa meningkatkan usahanya, apalagi kita punya event-event yang berkelas dunia, ada G20, ada MotoGP, dan tahun depan kita akan juga menjadi ketua dari ASEAN. Ya, ekonomi sudah, sektor pariwisata juga sudah, tapi Bang Sandi mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu oleh pemirsa Fakta Plus 62 tentang Pilpres 2024. Bang Sandi, ini ada baru-baru ini ramai diperbincangkan gitu, ada kabar katanya Bang Sandi akan mundur dari kabinet untuk fokus pada pencapresan dan juga cawapres dari pemilu 2024. Faktanya sebenarnya bagaimana nih Bang? Saya kebetulan walaupun relatif baru di dunia perpolitikan, saya mengikuti kontestasi 2017 di DKI dan juga 2019 Pilpres saat itu berpasangan dengan Bapak Prabowo. Dan setelah kontestasi Pilpres saya ditugaskan oleh Bapak Presiden menangani pariwisata dan ekonomi kreatif. Tahapan pemilu ini kan juga sudah dimulai dan dinamika ini sudah semakin meningkat. Saya berkeyakinan bahwa kita melakukan apapun hal itu harus fokus. Jadi sekarang tugas saya di kementerian jadi saya fokus. Tapi nanti jika ada tugas dari partai politik pada saat yang tepat di 2023 nanti penentuannya itu akan sekitar bulan September dan Oktober. Ini kita harus betul-betul memberikan kontribusi yang terbaik jika memang ditugaskan, apalagi tahapan pemilunya ini sangat singkat ya. Ya memang karena kalau dari survei elektabilitas cawapres ini Bang Sandi ada di peringkat 1. Nah berarti ini sejauh ini kesiapannya sudah seperti apa Bang? Pada saatnya nanti, karena saya juga sudah mengikuti kontestasi sebelumnya, siapapun harus siap. Jadi saya sekarang tentunya tugasnya adalah mengawal penciptaan lapangan kerja, menyiapkan sektor menghadapi inflasi dan potensi resesi. Tapi seandainya nanti partai politik sudah menjatuhkan pilihan, kita siapapun itu harus siap. Tapi mungkin dari parpol nih sudah ada yang mulai colek-colek belum nih Bang? Atau mungkin ayolah bergandengan tangan gitu Bang? Banyak yang sudah mulai menghubungi dan saya terima komunikasi dalam bingkai silaturahim, dalam bingkai untuk kita menjaga stabilitas politik. Politik kita memang seru, jadi walaupun kita mungkin berbeda pilihan, tapi hubungan kita selalu baik. Ya, Bang Sandi sempat mengatakan bahwa Pak Prabowo ini menjadi pedoman bagi Bang Sandi dalam berpolitik. Nah, ada arahan terkini apa mungkin dari Pak Prabowo untuk politik terhadap Bang Sandi? Beliau menyampaikan secara tegas faktanya good people, bahwa saya harus fokus di pemerintahan. Jadi tugas dari beliau adalah saya membantu Pak Jokowi secara 100%. Namun yang menarik bahwa Pak Prabowo selalu bilang gitu, 1000 teman itu nggak cukup, satu musuh itu kebanyakan. Jadi 1000 friends too few, one enemy too many. Jadi untuk silaturahim tentunya saya harus membuka terus komunikasi dengan elemen-elemen dari pimpinan elit maupun juga dari partai-partai politik yang selalu berdinamika, dan menurut saya itu arahan yang sangat jelas dari beliau. Ya Bang Sandi, mungkin satu pertanyaan terakhir, tapi yang satu ini syaratnya langsung dijawab begitu ya, tidak bisa terlalu lama berpikir, langsung saja dipilih begitu. Deal ya Bang ya? Namanya rapid quick questions gitu ya. Yes, langsung dijawab aja kalau gitu ya. Jadi Bang Sandi, Prabowo atau Anies? Prabowo, karena dia pimpinan saya. Ini disuruh memilih siapa yang menjadi panutan saya kan? Bebas gimana Bang Sandi mempersepsikan saya pertanyaannya? Saya mempersepsikannya karena Prabowo ini pimpinan saya. Sekarang kalau Pak Anies kan mantan mitra ya? di pemerintah provinsi. Tapi yang sekarang saya kader Gerindra, ya tentunya tegak lurus kepada Pak Prabowo.